Sabuh celitra kamu mususun, bak sabuh kampung menu celitra, lam sabuh remo tinggai hekau, Pak Fadil, dua Ibu Farida, temannya si Zivi, anak tercinta, hudip lam remo yang sederhana, ekonomi sulit tapi gaya TV cukup elit. Pak Fadil yang hidupnya cukup sederhana, di uro sapi ditarik sewa walau lam uro tarik. Tapi lawit Ibu Faridah kasakit makin, kerja Pak Fadil kasering hana. Sakit Ibu Faridah semakin uro semakin berat, darah tinggi hingga membuat Ibu Faridah kena stroke. Jino Ibu Faridah kamu julur kaki di atas tiga, bedah hanjit le hudip hanali tenang, sehingga gejok kesimpulan le Pak Fadil untuk merawat istri tercinta di rumah. Di pagi tu yang muda, di balik keadaan yang Bandung, Zivi terlihat sangat tenang dan menikmati hidup di Bandung Hawa. Hana dihirau mak tengah sakit, dan hana dipakai sapu. Sikula dan Mbak Bud sering bolos, dan semakin uro semakin membangkang. Mbak Bunihnya Zivi wo urumo. Hai Riki. Iya, hello puyang mak pegah mak tengah pergi. Zivi membentak Unci menuju keluar rumah. Yang dusungan nasabuh tempat yang dipegat kelapa judi online, Ship Domino. Lapaknya agak jauh bacut dengan rumah Zivi. Biasanya tak lapak judi online yang nasi drop pemuda yang kublo atau sering urungkan agen ship. Si drop pemuda adalah mustafir. Hana uro yang hana mustafir inan. Bak bengahnya si mustafir bersama dua kawannya sedang bermain ship domino. Oh, tak kena ini bapak anu kita kirim kaya dong. Pamla dia dua 6 leh, ayu. Kada rem dah, 18 dia dua. Padim dong. 6 leh kirim je ayu dah mudah dalam no. 18 dia dua 6 leh. Kulil bawah mana ya? Ini happy tak kula waktu ni buat je ngan lagi kan. Bodoh ini kena berapa ni. Tengah. Kenapa dia kena? Amma nak raga mentang-mentang kau kenapa? Makanya udah tak apa bayar. Raga mana? Prank ayah lepas pedang di rumah. Ayah udah lepas pedang ayah. Hai, kata ni sebuah masak. Dah apa? Ni kamu dah kan sebuah kebelah apa ke? Amma nak ragu, prank orang apa? Kekarema namanya. Oh, kira-kira apa di rumah tau? Zivi anu Ibu Faridah dan Pak Fadil merasa lagi dikucilkan yang tidak.
seakan-akan mati langkah. Zifi yang hudip liar terasa sang-sang hana banget menyahudip hana habis. Sehingga watenya si Zifi diputar oleh untuk dipikir cara supaya benar habis. Jalan satu-satunya tak pasti akan dipaksa orang si untuk diubah habis. Karena menyoal kabebas hudip kaliar kadun dalam pikiran kibat cara hudip berkeren sabi. Padahal dalam dusunnya mantengah anak muda yang muhudip lagi nuansa urut awal. Contoh bujak kemawi. Ya, bak bengah uro minggunya na putra pemuda dalam dusunnya sedang jak kemawi. Kata wewe, mampat aku mau reongan. Lu mi babara lu ngomong dia. Dam dung le, tidak swallow lang ka sama tang dodho yang hul. Apa lu ado? Lak swallow yang lokal, doyan kam sang kola ka be puto pakai tak ada lain. Ngon kami nak kawin sini. Empat now. Iman, aku dah lupa dari banyak jarang ni. Umar mak rogu, mentang-mentang mak rogu, kalau orang mentang nak kahwin ni nalung no. Ipi, lagi aku ngasih bawa sekian kak. Papa nanti lagi orang roh. Kau pegang ni, sikit boleh roh tu. Papa nanti pegang le, bak kamu batu kem. Mana? Ilang nape? Alanjak ni permengagaran nape? Sang-sama yang mentang nape? Ya masalah kena. Oh, wujud jangan buat yang kowe. Aku pun kerja arah je. Puak mesin angkot pun engkau baca ba? Ajut. Si Zifi hudip besabi terlihat keren. Maka pun kemawi hana diharap. Hingga si Zifi tetap menuju ke rumah. Yang dalam pikiran si Zifi cara diminta supaya ke rumah begitu habis. Setibanya di rumah, Ayah! Benar-benar cara nama rumah. Bisa lu. Lo kan selalu pelik. Bukan dia apa benar. Kau mana ni? Siapa pengaruh lagi om? Siapa pegang lagi om? Mana pengaruh lagi om? Kau mana ni? Lo kan ada pengaruh. Lo kan pengaruh kerantan no. Jangan main apa? Halan jangan perempuan no. Ban bukan teman. Tanya kalau kebira sekila Allah. Kenapa alenya? Pura pada bang. Bebe pada bang. sambil membentak burung si Zifi di taman lap kamar. Cibanyo sigam kadi karang api. Karang nape? Kita dulu coba. Ada apa-apa kerja belum terus nak hilang. Kita dari memdi mu dalam hari. Aku ada belajar pe. Ada pu kadang apa kan? Memang itu video lama ada apa kan? Memang dia saya. Jom menan hemai tidak dinuju. Akhirnya Pak Fadil memutuskan untuk cok ke debah wadah tunangan jamun begitu. Nah, sekarang tuklilah mari untuk jak ubude, jak puklo dan jak blow habis Zifi. Singkat cerita, Ledro pemuda Kemawi bunuh ketika Kasleso Kemawi jiwa melewati dusun lapak judi online. Ada boleh nak kata kerja Cina mudah-mudahan pengalu deh kau. Saya kata kegegom. Kau mana? Kau ni kau pengen ron, paling kukup. Kalau ada hantar bagiannya, nak dalam lagi awak ron gaduh lagi. Kira
Sudah ready juga nak menghadap kira macam baga. Hai, saya lang ready juga nak. Lawan aku baga. Lawan aku sih. Ada asal 4 le. Awarok kali ubel lagi baik kaming. Kali. Yang berpray dah lihat dulu lah pak. Bukti warau le. Arum. Sepulang ayah Zifi dari ponsel, gebuo sabuh HP. Pak Fadil hati kasana, gepikirkan truk hak lagi kibar yang hawat. Gepena sabuh HP, dan hati gembira gehai ane ge. Jifi, Putra le. kena rejak le nak boyah buga. Putra. Nampak HP kala yang belum. Nyo yang buga tidak dilal moli. Tak kena juga, tak apa pegang. Kita yang kena HP. Lih dijak HP pak ayah, Zifi bergegas lari ke lapak judi. Uro pikali asa tak jipako karap mengerit. Ngan hati yang senang, wajah tersengih-sengih menuju lapak judi. Kenapa boleh nak Santika bertolaknya? Yang gak kejap lah, bukan apa ke? Jelah lah. Burung cilang ni kau gerentang kat kau lagi. Kenapa? Kenapa dia kena? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dia pernah oleh. Tak kena lah. Cara orang ni mana? Ahwate karena HP, ternyata sifat si Zifi semakin merajalela. Sabu tan teringat le, sabu tan jipakole. Kala ledat bak lapak judi online-nya, sampai-sampai rencana hanjiwo. Hai Giban, no malamnya Giban. Lam tumban dia, nak Giban tadi? Ya, ni malam. Dah, kue awal dia pegat. Saja anak serta tawa nak diam. Kecil tadi. Kami cik dua ada buat demo yang mana tadi? Subhanallah, ternyata kenyataan hana sesuai lagi bat yang diinginkan oleh orang si TV. Orang si gepikir dengan gebelah HP, si Zifi akan jaga anak yang penurut. Malah kenyataan kemenang, si Zifi kada luasa untuk hidup di luar. Si Lapih terkadang kan anak yang membangkang, tapi kadang tanya orang si yang tak penurut kiban lagi ke anak. Menan yang dirasakan oleh Pak Fadil dan Ibu Faridah. Kedua uro si Zifi hana jiwa rumah. Ayah tak susah di rumah. Gejak sedat hana di tempat. Hati sabi gelisah. Pikiran mencawa, jara menggusuk dada. Ayah untuk sabar. Dipikir jadi air mata, padahal tukang berikan hati mak dengan ayah. Sungguh cukup sayang kehidupan Pak Fadil. Cobaan rata sago, hidup dengan ekonomi sulit. Anak yang membangkang, perumah lam tiga. Keadaan perumah pun bak adat sang-sang hendak kili pulih. Sakit kamu tambah-tambah, lih sutrap kamu tambah lemah sesak. Sakit semakin berat, ayah Fadil semakin susah dan hana mendayali. Kullu da'in dawaun ilal maut. Ya, tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali mati. Menan sang Bak Nyum yang gerasa lepak Fadil. Hingga istrinya menembus nafas terakhir.
Tengah mangat-mangat bak lapak judi, tiba-tiba terdengar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah sidra urung si inang getanyo, Ibu Faridah sak nyoban, insya Allah akan dikebumikan uronyo. Penyesalan sabi berbulan dengan yang dirasa lezat. Terkadang Allah hanya diingatkannya menyebut bahagia karena tanya jari berjemaat. Allah hanya diingatkannya bermajelis taklim karena tanya buka banyak bermajelis. Tapi Allah diingatkannya dengan kematian keluarga. Kafa bimauti wa'idan. Subhanallah. Dengan musibahnya ucok pulang urung si inang si Zifi. Hati Zifi tak terbuka. Penyesalan yang sangat mendalam dirasa oleh si Zifi. Nasi sudah menjadi bubur. Sabarnya makata ngajroh gua Allah. Dua minggu kemudian, si Zifi duduk tertahan-tahan. Lagi-lagi hana semangat le hudit. Sayang oh dakalan. Timbul penyesalan di kemudian hari. Golom sempat berbakti kepada urung si. Urung si ke awal ke pelikut dunia. Keadaan di Fijino ka tahu-tahu. Pekan tahu-tahu nu. Semenjak aku pergi anak mak, long terasa anak dia lewat. Ina tak no ya. Santai ji kebi kesempatan udah belum ke mak. Sungguh kamu bakti ke mak. Misal tak no ya. Payah tajak bak kubu mak jino. Gak ya. Setibanya di kuburan, Makin garam tabung bunga secret doa. Makin haru-haru gara-gara doa mak kesengsam. Gara-gara doa berakan makin kesembahyang. Sekarang mulut dasar tak elokkan dulu. Hai ganteng dunia, hamur orang aku. Sesuatu tanya Pak Nong Hanong kembali. Mendapat katanya, dan papa katanya, dinolong kahanan ini. Tetalang Nong ni, Mak Hala mulai kesapu banget tadi. Mak cuma berikan, tak kirim doa. Mak tengah karam, aduh.
andai tengah nalipit dipergang makhluk ya Allah. Andai tengah nazim langkah azim ya Allah. Dijadikan makhluk teman-teman juga ya Allah. Bila jadikan kubur makhluk lebang-lebang neraka ya Allah. Angkat kublaan makhluk ya Allah. Bana cipta makhluk karena lo ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, mari kita membuka hati sejenak. Mengenal orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita cintai. Dia orang yang telah mengandung kita. 9 bulan kita berada dalam kandungannya. Dia rela mengorbankan nyawanya demi melahirkan kita. Dialah ibu. Ibu yang selalu meneteskan air mata di saat kita pergi. Ibu sering berbohong demi kebahagiaan anak. Dia rela menahan lapar agar anaknya bisa makan dengan nyaman. Dia rela menahan sakit agar bisa melihat anaknya tersenyum bahagia. Terkadang kita anak terlalu bodoh dalam mengartikan kebohongan ibu. Kesedihannya sering ditutupi di depan anaknya agar tidak terganggu aktivitas anaknya. Sampai umur balik, ibu dan mendidik dan membimbing hidup anaknya ke jalan yang terarah. Pernahkah kita melihat ibu kita tersenyum bahagia? Atau justru hampir setiap saat ibu menangis melihat tingkah kita? Bukankah surga itu di telapak kaki ibu? Dia wanita yang lemah, yang patut kita jaga hatinya. Perlakukan dia layaknya orang yang kita cintai. Tanpa sepengetahuan kita, ibu kita hampir setiap malam bangun di tengah malam, bermunajat kepada Allah, memohon agar anak-anaknya selalu dalam kebaikan dan kebahagiaan. Menetes air mata kita dalam keheningan malam, berkurang tidurnya demi anaknya sementara kita tertidur. Wahai ibu, maafkan anakmu ini. Anakmu belum bisa membahagiakanmu ibu. Kasihmu tiada bandingannya ibu. Air matamu tidak sanggup kami bangis saat melahirkan kami. Air matamu saat memikirkan kami tidak sanggup kami bayar. Air matamu karena kenakalan kami, celaka kami. Ya Rabbi, muliakan ibu kami, bahagiakan dia ya Rabbi. Berkati dia, panjangkan umur taat ibu kami, sehatkan tubuhnya ya Rabbi. Jika ibu kita telah tiada, mari kita dedahkan tangan, kita minta pada Yang Maha Rahman. Ya Rabbi, ampunkan dosa-dosa ibu kami. Jangan siksa dia karena kami. Surgamu tidak akan indah tanpa ibu kami. Jadilah kami penyebab dia masuk surga ya Allah. Lapangkan kuburnya, sayangi ibu kami, pertemukan kami di akhirat nanti. Ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim.
Inilah tampilan kami, drama musikal anak pondok dengan judul Penyesalan Anak Durhaka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.